Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia dimanapun kalian berada, masih bersama Dini tentunya di segmen kali ini adalah segmen ekonomi. Dan masih di podcast Elbas. Teman-teman, Dini mau undang dulu partisipasinya. Jangan lupa nih teman-teman, subscribe, terus komen, like, dan share podcast kali ini kepada teman-teman yang lainnya, agar rekan setia yang lainnya bisa mendengarkan ilmu kali ini. Ini pembahasannya sebenarnya sangat-sangat luar biasa ya, rada-rada gimana gitu ya. Dan Dini hari ini gak sendiri, seperti biasa pastinya ada narasumber kita. Dan Dini mau sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yes. Mbak Dini. Yes, benar sekali, of course ya. Jadi kali ini lagi-lagi naiknya di podcast segmen ekonomi bersama Mem Warda. Ini Mem, apa kabar Mem hari ini? Alhamdulillah, harus setiap hari harus selalu luar Ya, biasa dan selalu lebih benar. baik ya. Yes, Harus benar. lebih baik dari hari sebelumnya. Setuju ya. Makanya kita beruntung. Dan setiap harinya kita itu selalu pakai pakaian ya, outfit ya, outfit yang terang-terang gitu ya. Jadi kalah nih lampu studio kali ini. Jadi kalau memantulkan cahaya tuh udah ungu semuanya. Benar-benar ya. Berarti menang aura saya dong Iya, ya. benar. Karena ini warnanya saya kalem. yakin yang dimaksud itu adalah aura pakaian saya hari Ya, ini warna ungu ya. warna ungu gitu ya. Oke, dan Oke. seperti biasa Mem, kita kalau podcast itu akan membahas satu tema yang sangat-sangat luar biasa, Iya. apalagi ekonomi. Ya, dan selalu Ya. temanya itu seksi kalau kata ini ya bahasa benar. Dalam fashion itu Yes. artinya menarik dan menarik. Menarik ya Mem ya. Dan kali ini sebenarnya sih antara ngenes sama enggaknya sih tema kita kali ini ya. Iya. Jadi rekan setia dimanapun kalian berada nih, kalau ada yang mengalami hal ini juga kita sama-sama harus melapangkan dada ya. Karena tema kali ini sangat luar biasa. Temanya adalah pengangguran dalam ekonomi Islam. Mem, jadi kalau misalkan kan sekarang sudah 2021 ya, pastinya jumlah penduduk pun silih berganti Iya, pasti akan meningkat. betul sekali, ya. Dan masalah terbesar Indonesia juga selain korupsi, Iya, betul Ya. ya. Korupsi yang masih Yes. merajalela gitu benar. ya. Dari akar rumput sampai akar Iya. yang enggak rumput. dan sekarang itu salah satu penyebabnya adalah pengangguran. Iya. Tapi Dini mau tahu dulu nih, pengangguran ini definisinya dalam Islam itu seperti apa sih, Mem? Oke. Gitu ya. Silakan, Mem. Jadi sebelum nanti kita kaitkan dengan bagaimana Islam memandang tentang pengangguran ini ya, benar. mengatasinya. Jadi kan jadi problem tersendiri. Ya, Karena problematika banget. pengangguran itu problem Iya. ya. Saya melihatnya ke Mbak Dini nggak tajam ya. Enggak tajam ya, Mem. Saya merasa kita yang di sini Yes. ini bukan pengangguran Oh, ya. benar-benar. Maksudnya penyiar-penyiar yang berkecimpung di sini kuliah ya, saya menyebutnya tidak pengangguran dan tidak masuk definisi pengangguran yang akan kita Benar, bicarakan. ya. Nah, Mungkin anaknya lebih ke freelance sih, Mem. ya. Kalau tetap Oke. ada yang dikerjakan Ya, ada benar. aktivitas ya. Nah, di sini kita ambil definisi pengangguran ya. Untuk rekan setia podcast di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali bertemu di podcast Elbas tentunya, dan kali ini memang temanya berkaitan dengan ekonomi, karena selain tentang komunikasi, saya juga lebih banyak ke arah ekonomi seperti itu, terutama ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya. Nah, jadi terkait dengan pengangguran ini Mbak Dini, Yes. dan juga yang di sebelah Mbak Dini ya. Kesenggol juga Oke. kan. Jadi pengangguran itu atau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah unemployment gitu. Unemployment. Oke. Ya, tidak itu ya huruf UN gitu ya. Employment adalah satu kondisi di mana orang yang masuk dalam angkatan kerja. Jadi dia masuk dalam angkatan kerja ya. Karena nanti ada istilah angkatan kerja. Jadi pengangguran ini sekali lagi adalah kondisi di mana orang yang masuk ke dalam angkatan kerja sedang mencari pekerjaan. Oke, sedang Ya, mencari sedang pekerjaan. pekerjaan. Oke. Ya, tetapi tidak mendapat pekerjaan. Tapi nggak dapat juga, itu namanya pengangguran. ya. Jadi Oke. belum gitu ya. Mhm. Ini saya kutip dari
buku teori ekonomi makro Islamnya Pak Dr. Imamuddin Yuliadi ya. Jadi bisa kita ambil definisi ini untuk kita diskusikan pada kesempatan podcast kali ini. Benar. Nah, jadi kemudian pengangguran itu juga bisa diartikan dengan, ini ada beberapa sepertinya. Pengangguran itu definisinya kan pada intinya, walaupun nanti dijabarkan dan dengan berbagai redaksi, ya intinya kalau kita memahami kan belum tidak sedang bekerja. Gitu. Benar. Ya. Nah, kalau di sini juga ada diartikan pengangguran itu dengan kondisi di mana penduduk yang tidak bekerja itu tetap sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Ya, tapi di sini enak kan, artinya tetap dikondisikan. Definisinya itu orang yang pada dasarnya ya sedang mencari pekerjaan. Iya, mencari ya, mencari ya. Itu pengangguran. Iya, maksudnya ibaratnya tuh kayak masih ada lah ke bahasa yang enak gitu. Mencari, gitu ya. Yang nganggur tidak bekerja tapi sedang mencari, berusaha gitu. Ya. Atau juga sedang mempersiapkan suatu usaha untuk mendapatkan pendapatan. Ya, jadi karena nanti kan pada ujungnya kita juga di sini tidak mengartikannya itu seorang itu tidak harus bekerja di satu kantor gitu ya, atau institusi, tapi bisa saja dia menciptakan sendiri lapangan pekerjaan. Gitu ya. Yes. Nah, jadi pengangguran itu juga kemudian bisa kita definisikan dengan penduduk yang tidak mencari pekerjaan, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Ya, terkait dengan istilah pengangguran itu terkait dengan istilah ada atau tidaknya pekerjaan, kan gitu ya. Yes. Sehingga bisa mendatangkan income atau pendapatan. Nah, jadi dilanjut lagi karena tadi satu definisi lagi yang lain ya menyatakan bahwa pengangguran itu didefinisikan dengan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau bisa juga diartikan dengan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima untuk bekerja atau sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaannya. Udah limit masih disebut pengangguran. Padahal gitu ya. itu udah jelas ada. Betul. Gitu ya. Jadi karena dia belum memulai masih kategorinya pengangguran. Sedih ya. Ya, ternyata banyak versi untuk mengartikan pengangguran yang konteksnya memang dikaitkan dengan pekerjaan dalam rangka yang mendapatkan aktivitas dalam rangka mendapatkan income ya, atau pendapatan ya, atau juga tidak mesti, tapi memang ada hal atau aktivitas yang dia kerjakan karena ada juga orang yang walaupun dia tidak mendapatkan income atau pendapatan ya, tapi dia bekerja walaupun nanti income-nya boleh jadi jelas ataupun tidak jelas gitu ya. Tapi yang penting bekerja gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ambil ada BPS gitu ya, melalui survei Angkatan Kerja Nasionalnya atau Sakernasnya itu mendefinisikan pengangguran itu ada 4 hal gitu ya. Ada 4 hal ya. Pengangguran aja ada 4. Pengangguran aja dari tadi kita bahasnya sudah berbagai macam, saya aja bingung ya. Mem. Ya, nggak apa-apa, biar dibawa santai ya bahas pengangguran ini. Jadi walaupun kita merasa dalam posisi ini, tapi ini ilmu tentang pengangguran. Ya, sebenarnya harus diketahui ya, Mem ya. Jadi yang pertama itu kalau menurut BPS ya, adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Jadi kita rangkum ya, kita ambil dari BPS itu, mereka yang sedang bekerja atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Mencari pekerjaan, posisinya saat itu tidak bekerja. Nah, yang kedua juga diartikan mereka yang mempersiapkan usaha, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. Jadi sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan ya Mbak Dini dan semuanya, ini sebenarnya uraian dari apa yang diringkas oleh Badan Pusat Statistik ini ya. Berarti bisa saja kita ambil yang disampaikan oleh BPS ini tentang istilah pengangguran ya. Jadi yang kedua tadi adalah mereka yang mempersiapkan usaha ya. Jadi dia persiapan yang membuka usaha gitu kan, dalam rangka
ya untuk menciptakan pekerjaan kan gitu. Yes, lapangannya ya. ya. Ini juga namanya pada saat dia belum sedang mempersiapkan namanya pengangguran. Pengangguran juga ya. Kemudian yang ketiga kita sampaikan keempat dulu sebelum kita break untuk benar-benar satu ini ya. Yes. Yang ketiga itu menurut BPS didefinisikan juga pengangguran itu adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Yang tadi disampaikan juga ya di awal-awal, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sering disebut dengan pengangguran putus asa. Pengangguran putus asa. Sampai ini ya. Bukan cinta aja yang putus asa, tapi pengangguran. Ada yang putus asa, saya juga nggak menyangka dari istilah pengangguran putus asa ya. Yes. Ini itu yang ketiga ya, Mem ya. Ketiga. Jadi kalau bahasa asingnya itu adalah discourage unemployment. Jadi discourage itu kan artinya ya putus asa gitu ya. Benar. Tidak ada daya. Udahlah gitu ya, kayak nggak ada deh gitu. Terus yang mending di rumah aja lah. Iya. Gitu ya. Nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi udah putus asa, hopeless ya. Yes. Jangan sampai aja mungkin, tapi mudah-mudahan putus asanya tidak mendatangkan ke hal-hal yang negatif ya. Yes. Tapi ada yang begitu kondisinya. Nah, kemudian yang keempat menurut BPS itu pengangguran juga didefinisikan sebagai mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Ya. Jadi misalnya sebulan lagi nih mau kerja, kamu mulai kerja 3 bulan lagi udah dapat, ya pada saat posisi dia belum bekerja, belum mulai, ya berarti dia masih pengangguran. Itu dulu sepertinya Mbak Dini. Jadi memang ini banyak baru kali definisi ya. Yes, ini baru definisi aja sudah 4 hal ya. Jadi memang pengangguran itu nggak serta-merta atau nggak melulu mengenai hal-hal yang negatif. Mungkin saja dia lagi memperjuangkan sesuatu hal ya, dan ada usaha, kecuali ya tadi yang hal ketiga tadi yang dia memang benar-benar kayak putus asa banget, yang kayak itu bisa lah kayak gitu ya. Tapi yang lainnya mungkin rezeki belum di dia saat itu. Artinya kalau dia belum ngapa-ngapain dipandang dari 4 hal tadi ya masuk ke pengangguran. Yes. Jadi untuk rekan setia semuanya yang lagi nganggur ya, semangat untuk mencari kerja. Karena ini pembahasan menarik. Ini yang menganggur langsung auto benar. Senyum gitu ya. Dan mungkin akan kita bahas di part selanjutnya. So jangan kemana-mana, tetap pantengin podcast Elbas. saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Mbak Yu, kenapa lu Gimana toh caranya bisa jadi TKW sukses kayak Mbak Yu? Aku iki boro-boro mau sukses. Wong baru beberapa bulan aja di Saudi, aku dihajar sama majikanku karena ngerusai mesin cuci. Habisnya mana aku ngerti cara pakai mesin cuci. Wong biasanya nyuci ndek kali. Lah, emangnya lu kagak dikasih tahu caranya? Dikasih tahu sih, tapi mana aku ngerti bahasa mereka. Pakai lala anak gitu. Aduh, mengkenye. Lu kalau mau kerja di negeri orang harus siap-siapin diri dong. Kayak gua nih bisa sukses karena agen TKI gua top tier dah. Gua diajarin bahasa Arab, diajarin pakai peralatan rumah tangga yang canggih-canggih Dan yang paling penting, gue diajarin budaya dan kebiasaannya orang Arab. Makanya gue disayang sama mereka sampai bisa sukses nih kayak sekarang. Ana khadimatul khair. Apa itu artinya Mbak Yu? Saya asisten rumah tangga yang baik. Persiapkan diri dengan baik sebelum bekerja di negeri orang.